Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kalau kita lihat di belakang saya ini sudah ada gambar ini ya, wayang modern ya. Nggak kayak yang biasanya, tapi kira-kira tadi kan kita juga ada teasernya tuh ya. Kira-kira siapa sih di balik wayang-wayang lucu ini? Sebenarnya lebih modern ya. Kita langsung saja tanyakan karena sudah ada hadir di studio saat ini ada Desa Timun ya. Ada Mas Daud Nugraha, Mbak Rika Firia Nugraha, kemudian ada Carmen Nugraha dan juga Hiro Nugraha. Gimana kabarnya? Baik. Oh, semangat banget ya. Udah dibawa masing-masing. Iya, udah dibawa masing-masing. Tapi mungkin sebelum kita bertanya lebih jauh, ini kan udah ada gambarannya. Tadi juga sudah ada teasernya. Boleh nggak sih ditunjukin kepada pemirsa? Ini dia. Oke. Ini berarti masing-masing karakter punya nama ya? Iya, Boleh ada dikenalin namanya. nggak ke pemirsa? Iya, bisa Mulai- dikenalin juga. Mungkin dari sini dulu. Oke, kita perkenalkan karakter Desa Timun. Ini 4 karakter ini adalah karakter utamanya. Oke. Dari pertama ini Cila. Cila tuh anak yang paling besar. Dia tuh senang banget baca buku. Dia tuh yang paling pintar lah. Lalu ada Ini Cili, walaupun dia paling besar, dia anak tengah. Oh, Paling oke. tinggi dia. Paling tinggi. Ada Cila, ada Cili. Iya, terus dia tinggi karena dia suka banget makan sayur dan buah. Oh, gemar. Harusnya dulu kita kayak gitu. Yang kita paling tinggi kayak Cili. Dia paling suka makan timun. Oh, oke. Kakak-kakak mau tahu nggak? Cili ini setiap hari makan berapa timun? Berapa? Coba, boleh nggak kita tebak satu-satu? Boleh. Oke ya, kalau aku menebak 3. Kalau Gemma? Aku nebaknya 10 sih. Oh wow, banyak banget. Ya. Jadi jawabannya ada berapa timun yang dia makan? Betul sih 3, tapi bukan 3 buah, Tapi 3 kilo. oh, banyak banget. Bisa kan 10? Besar-besar. Oke, ada Cila, ada Cili. ada Terus satu ada Cilo. Cilo. Oke. Ya. Terus ini terobsesi sama bola, ini yang paling kecil. Terus suka main bola. Oke. Main bola. Tim favoritnya apa tuh? Kalau Susilo itu. Tim Desa Timun dia. Oke, nah kalau yang dipegang sama Mas Daud ini apa ini? Ini biasanya kan kalau di film-film kartun punya anjing penjaga, tapi mereka ini beda karena di Indonesia basicnya seperti Indonesia desa mereka punya ayam penjaga. Ini ayam. Jadi tapi ayam ini hati-hati dia kalau malam dia kan meronda jaga malam. Kalau justru siang dia ngantuk. Bukan burung hantu ya, Bukan. tapi ayam ya. Iya, terus dia kalau siang sukanya tidur dan jangan diganggu, nanti dia marah. Oke. Galak kan? Iya, dia berkokok, Berkok ya? tapi juga suka marah-marah. Oh, marah-marah ke Jessica dong ya. Kalau kurang tidur marah-marah. Moodnya jadi nggak enak kalau kurang Berarti bisa relate mungkin. Jadi awalnya tuh dinamain Desa Timun, itu kenapa sih? Jadi Desa Timun itu sebenarnya konsepnya adalah wayang yang digabungkan dengan animasi gitu. Dan jadi karena waktu kecil saya lahir di Jogja dan saya sangat menyukai wayang kulit seperti ini. Tapi saya juga suka dengan film kartun, film animasi dan sekarang kan mulai anak-anak lebih menyukai film kartun gitu ya dibandingkan wayang kulit. Jadi akhirnya saya punya ide untuk gimana kalau kita bikin film kartun justru yang berbeda, yang konsepnya seperti wayang. Nah, dapat ide Desa Timun itu sebenarnya waktu saya mengajar TK di tahun 2014, saya mengajar anak-anak TK di situ dan murid-murid saya 2 di antaranya bernama Cila dan Cili. Oke. Gitu. Jadi saya mendapat ide, wah ini cocok nih jadi nama karakter Kancil. Kan Kancil juga sudah dikenal ya oleh anak-anak Indonesia, ada lagunya juga. Lalu jadi saya membayangkan kalau lagu si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung jangan diberi ampun, itu kan kesannya agak negatif. Iya, Jadi jahat gimana ya. gitu, kasihan banget ya. Nah, tapi gimana kalau kancil itu sudah besar terus akhirnya dia tidak mencuri timun lagi, dia akhirnya kuliah, dia kembali ke desanya, dia mau bercocok tanam dan akhirnya desanya jadi penuh dengan timun. Jadi dia tidak harus mencuri timun lagi. Akhirnya dia juga menikah, punya anak. Nah, anaknya itu namanya Cila, Cili dan Cilo. Jadi gitulah asal usulnya Desa Timun. Kayak masa depannya ya. Betul. Oke, tapi kita juga penasaran sebetulnya seperti apa sih dongeng wayang dari Desa Timun. Jadi kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu nih pemirsa. Desa Timun.
juga bukan. Ketemu. Kamu ngapain metik-metik rumput? Ini, ibu minta aku untuk metik daun serai. Hah? Tahu dari mana kalau itu daun serai? Kan aku punya ini, ensiklopedi tanaman. Si Pak Edi siapa yang punya tanaman? Ensiklopedi, buku yang isinya tentang macam-macam tanaman. Nih, daun serai bentuknya seperti ini. Sama kan? Daun-daun yang lain juga banyak loh. Aku juga melihat. Lihat, bukanya pelan-pelan ya. Ini namanya daun bambang. Daun bawang. Yang ini daun pukis. Daun pakis. Wah, lihat Cilo. Daun yang ini bentuknya seperti Bola. Bola. Ini buku kesayangan aku. Kalian gak boleh rebut-rebut seperti itu. Ya. Ini daun yang tadi, tapi kita nggak tahu namanya. Cila, kemari sebentar. Iya, Ibu. Ayo kita lihat. Oh iya, serehnya lupa. Sebentar ya, Bu. Ini daun serehnya. Namanya daun kidal. Cilo, jangan rebut-rebut. Tumpang sobek. Tinggal di desa Oke, tadi kita udah melihat cuplikannya sedikit ya mengenai peragaan dari Desa Tibu. Nah sebenarnya kalau jalur cerita intinya nih kalau lagi diperagain tuh seperti apa sih jalur ceritanya? Jalur ceritanya, kalau intinya ini kan kita sudah ada serial ya, ada 48 episode yang tayang di Indonesiana TV dan masing-masing serialnya itu bercerita tentang keseharian, banyak hal-hal sederhana yang bisa ditemui di kehidupan anak-anak ya, tentang bermain di luar. Kita banyak mengangkat tema permainan tradisional, ada makanan tradisional, kearifan lokal seperti itu. Betul, tetap edukatif untuk anak-anak. Betul. Ya. Biasanya anak-anak yang nonton tuh usia berapa sih? Biasanya di sekitar usia SD sih sebenarnya. SD ya? Tapi nggak menutup kemungkinan anak TK pun sangat menikmati. Bahkan nggak cuma anak TK, anak SMP, SMA pun, bahkan sampai ibu-ibu pun orang dewasa. orang dewasa pun menikmati ya. Kemarin Jadi juga ini kami lebih ke family. baru dapat komen juga DM ya dari orang gede gitu ya, mungkin dari mahasiswa yang baru nonton Desa Tibu, rasanya aku seneng banget, rasanya seperti balik ke masa kecil aku gitu. Jadi throwback, dia mengingat masa lalunya. Iya. Ini seru banget karena kita akan nanti akan kulik-kulik lagi ya bagaimana sih perjalanan dalam 3 tahun terakhir. Kemudian tadi kan juga menarik karena kayaknya udah masuk ke sekolah-sekolah ya. Nanti boleh diceritakan, tapi tunggu dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Newsline pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah melihat ceritanya, jalan ceritanya seperti apa, dan ternyata ada 48 juga ceritanya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, katanya ini ada yang ceritanya pakai bahasa Jepang, bener ini? Iya betul. Jadi sebenarnya kami udah masuk ke berbagai festival film, baik kayak festival film animasi maupun festival film anak internasional, dan salah satunya di Jepang di Kineko Festival ya. Dan itu serunya paling serunya adalah karena didubbing secara live oleh para seiyuu atau pengisi suara dubber dalam bahasa Jepang gitu. Kita udah 3 kali ke sana. Oh, jadi di briefing tuh ke para pengisi suaranya yang orang-orang Iya, Jepang kita ini. kasih skripnya dalam bahasa Inggris, lalu mereka akan terjemahkan dan ya ditampilkan. Jadi selagi filmnya diputarkan dalam bahasa Indonesia, ada orang-orang Jepang yang menyuarakan dalam bahasa Jepang, bahkan sampai lagunya pun didubbing ke bahasa Jepang. Oh,
Responnya gimana nih orang-orang Jepang Oh, lihat luar kok biasa. lucu banget ini budaya Indonesianya. Responnya luar biasa banget kan. Di situ yang nontonnya memang sengaja dibikin buat family ya. Jadi setiap family itu duduk nonton. Terus responnya, wah maksudnya mereka senang banget gitu kan. Ada yang setelah acara juga mereka, ih lucu ya gitu kan. Senang banget bisa ngelihat wayang, benar-benar bisa pegang wayang, bisa dan mengerti ceritanya gitu. Nah, penasaran juga nih saya terkait dengan kalau lagi perform. Kira-kira Hiro ini ikutan perform kalau lagi main wayangnya? Iya, kita kadang-kadang ada pagelaran wayang live juga, dan mereka ini Carmen dan Hiro juga ikut gitu, terlibat jadi. Tapi kalau Carmen dan Hiro tuh ada latihannya sendiri, susah nggak sih untuk memainkan wayang? Lumayan susah. Lumayan susah, tapi karena udah praktis, Latihannya lama. iya, jadi lebih Udah lebih bisa, lebih nggak terlalu susah. Biasanya gimana sih? Iya, butuh ya latihannya tuh berapa lama dan gimana sih latihannya? Boleh nggak coba contohin ke kita? Latihannya ya cuman gerak-gerakin wayangnya. terus harus ganti yang cepet biar jadi Iya. animasi. Kadang-kadang wayangnya harus diganti, soalnya kan wajah-wajahnya bakal berbeda gitu, harus cepet. Kalau nggak cepet nanti kelihatan kok wayangnya hilang. Oke, kan pasti kalau peragaan ceritanya lumayan banyak nih. Kamu Iya. ingat semua nggak cerita-ceritanya? Kalau pagelaran wayang live aku ikut, tapi kalau yang syuting episode aku nggak ikut, soalnya udah ada tim sendiri, tim dalang sendiri. Jadi kalau langsung berkunjung gitu ya? Iya, baru ikut berkunjung, ya. iya. Tapi Nervous mereka nggak ini- sih? Walaupun di belakang layar ya. Tetap nervous gak sih? Lumayan sih, tapi kan yang nonton anak-anak kecil, jadi nggak senervous dinonton orang besar. Hiro, nonton ya, Hiro? Oke, dan tidak terasa nih ya kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan Desa Timun dan mungkin bisa diperlihatkan kepada pemirsa Metro TV performnya seperti apa. Oh, iya. Silakan. Saya mau ngundang, ini bukan cuma dalang-dalangnya tapi cila-cili-cilonya. Oke, jadi langsung Iya, empat-empatnya ya. langsung. Atau ayamnya juga ikut berarti ya? Ayamnya Oke. Semoga ya nggak lagi tidur ya. Biar nggak cranky Udah ya. siang, lagi siang, mungkin lagi Oke, tidur. kami persilakan. Nah, kita panggil dulu, mana ya? Coba cila-cili-cilonya. Biasanya harusnya ada di sini. Nah, cila-cili-cilo. Halo, Yeay, perkenalkan. udah datang. Aku Cila. Dan aku Cili. Loh, kok cuma berdua? Kan harusnya ada Cilo. Satu lagi mana? Oh iya, lihat nih. Ide bagus, Cili. Nah, betul sekali. Cilo itu kan sangat suka dengan bola. Jadi kita harus panggil sama-sama siapa yang mau main bola. Yuk kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau main bola? Bola? Nah, datang Kak. Ya, jadi ini adalah Cila, Cili, dan Cilo. Mereka adalah anak kancil yang datang dari Desa Timun gitu. Cila, Cili, Cilo. Tunggu. Shh. Ini kita kan lagi di Metro TV, jadi mainnya di sana ya. Oke? Ayo, tangkap ya, Cilo. Jangan keras. Terlalu jauh, Cili. Kena ayam. Aduh, ayamnya lagi tidur. Ayam. Maaf, nggak sengaja. Udah, sana tidur lagi ya. Kita main bola yuk. Ya, aman. Ya, itulah tadi Cila, Cili, Cilo, dan ayam dari Desa Timun. Aduh, kita melihat akhirnya ayamnya kedengki. Iya. Ini dia karena lagi tidur kena bola. Dia beneran bete akhirnya jadinya. Nah, tapi di balik pembuatan animasi seperti ini tuh butuh berapa lama sih, Mas? Butuh berapa lama? Ya tergantung. Kalau misalnya kita ini dalam setahun biasa kita langsung bikin serial ya. Banyak ya, misalnya 1 tahun tuh bisa 26 episode. Tapi kalau misalnya kayak ini kemarin ini kita bikin cukup cepet ya gitu. Sekitar beberapa minggu aja udah beres.
Ini juga mereka yang mendalang nih, ada Rika, Carmen, Hiro, dan saya juga mendalang. Lalu ada proses animasi, ada proses dikasih sound effect, kasih musik dan lain sebagainya. Oke, nah Mas Daud, mungkin kalau ada pemirsa yang pingin banget ketemu teman-teman Desa Timun, bisa kemana nih? Pengen ketemu, pengen ketemu. Kebetulan besok kita akan ada acara di TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Itu jam 1 siang, bisa meet and greet bukan cuma sama kami, tapi juga sama Cila-Cili-Cilo dalam bentuk maskotnya. Ini ya? Kayak gini Iya, betul sekali. Bisa foto bareng juga. Iya, hanya besok aja itu jam 1 siang di sana. Bakal seru banget karena kita juga ada reading corner di sana. Jadi ada buku-bukunya Desa Timun dan merchandise-nya Desa Timun, dan juga yang pasti bisa foto, bisa peluk. Cila-Cilo mereka ini banget lah, anak-anak senang banget ya peluk sama Cila-Cilo, bahkan ayamnya udah dikasih kopi, jadi dia yang Jadi wake-awake ya? Iya. Iya, jadi nggak akan cranky lagi. Nggak akan cranky lagi. Nah, tapi tadi kan kalau kita lihat di video-video sebelumnya, kayaknya ini udah masuk ke beberapa sekolah juga ya? Atau gimana sih? Betul. Jadi kita memang program kita tahun kemarin ada yang kita diundang ke beberapa sekolah, ada yang di Jakarta, salah satunya di High School, ada yang di Bandung juga, ada yang di Di Solo Trimulya, juga di ya, Solo juga, Puramangkunegara. iya betul, di Puramangkunegara. Kita juga sempat diundang sama di Dispute Park, kita buka event buat biar anak-anak bisa datang. Jadi itu event free, itu bisa siapa aja bisa datang gitu. Oke, jadi udah banyak banget perkenalannya ke seluruh Indonesia ya. Semoga ini ya, semakin dikenal sama anak-anak Iya, itu tahun ya. depan juga memang rencana memang lebih banyak lagi. Ya, kita Aku sama Jessica penasaran nih, boleh nggak kita nyoba? boleh. Nah, Cila-Cili atau Cilo? Ayam. Aku ayam deh. Aku yang mana nih? Cila-Cili Cilo. Oh, kamu maunya yang ayam? Aku maunya yang ayam. Aku mau cili deh. Cili. Gimana nih cara maininnya nih? Cara maininnya jadi kita pegang tengahnya, Tengah. ini yang batang tengah utamanya. Kalau ayam kebetulan memang Satu. jadi kita bisa gerakin tangannya satu tangan Oke. gini, atau dia bisa bergerak dua. Jadi pegang langsung. Oh, Satu tangan pegang dua. satu tangan langsung pegang dua gini ya. Coba gini, Dia juga sambil- bisa bergerak ke kiri dan sambil ke nari kanan. gini. Kalau ayamnya paling lompat-lompat ya. Iya. Nah, ini gini. Ya, betul. Ya. Bisa Betul, nari-nari. bisa bergoyang nggak ke kiri ke kanan tangannya? Ini sambil badannya juga digoyangkan. Oh, kayak gini juga 1, bisa. 2, 3, Ya, sambil 4. mengikuti Oh, seru irama, banget. goyang kiri kanan. Kalau wayang ini ada dubbingan suaranya nggak tapi? Iya, kita pakai voice over buat serial tadi, buat kembalikan. pagelaran biasa kita ada voice overnya. Ya, Oke. jadi kita seperti film animasi aja. Jadi sebenarnya animasi tapi wayang. Jadi kita wayang itu kan sebenarnya bentuk animasi paling tua juga. Ini buktinya bahkan anak-anak pun bisa membuat animasi iya. kan. Iya, iya. gitu. Oke, tentunya bagus kita juga berharap ya. ini bisa menjadi sosialisasi dan juga edukasi bagi anak-anak kita. Karena untuk mengetahui terkait dengan wayang juga ya, untuk di masa mendatang jadi bisa dilestarikan kembali. Iya, betul Oke, banget. terima Dan terima kasih kasih. Mas Daud, Terima Barika, kasih. Carmen dan juga Hiro sudah memberikan insight bagi pemirsa Metro TV pada Newsline kali ini. Semoga teman-teman ke depan semakin mengenal Desa Timun dan juga semakin suka dengan budaya Indonesia termasuk wayang-wayang ini ya. Terima Dan kasih, pemirsa, teman-teman. informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Newsline. Saya Jessica Wulandari. Dan saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Terima kasih atas Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.